Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez menyebut bahwa anggapan banyak orang yang ditujukan kepada dirinya terlalu berlebihan pada MotoGP musim 2025 ini. Musim ini Marc Marquez mampu kembali menemukan jati dirinya sebagai pembalap yang konsisten berada di barisan depan, yang merupakan posisi yang sudah seharusnya didapatkan seorang Marc Marquez dalam setiap balapan. Situasi tersebut sulit dialami oleh Marc Marquez dalam masa-masa sulit bersama Honda pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022 dan 2023. Kecelakaan fatal di Jerez pada tahun 2020 seakan telah mengubah nasib pembalap asal Cervera Spanyol itu. Marquez mengalami cedera panjang mulai dari lengan kanan sampai permasalahan mata, namun ia sudah melewati periode sulit itu dalam karirnya. Dia kembali berada di puncak klasemen dan podium pertama menjadi hasil rutin yang didapatkannya di MotoGP 2025. Marquez berhasil memenangkan 3 balapan panjang dari 6 seri balap musim ini, sementara di sprint dia mencetak 6 kemenangan berturut-turut atau menyapu bersih. Pencapaian itu membuat banyak orang menganggap bahwa Marquez telah kembali ke performa seperti musim 2019. Musim di mana ia mencetak poin terbanyak sebagai juara dunia MotoGP dalam semusim dengan torehan 420 poin. Namun Marquez membantah anggapan itu yang berlawanan dengan apa yang dipikirkan banyak orang. Dia menilai pengalamannya di Honda dan Ducati berbeda. Dia yang cepat di atas Desmosedici belum merasa sudah mengeluarkan potensi maksimal dari motor buatan pabrik asal Italia itu, pasalnya ia baru menjalani musim keduanya dengan membalap di atas motor Ducati. Selanjutnya Marquez berharap mampu berjuang untuk kemenangan pada MotoGP Inggris 2025. Memang benar saya merasa berbeda sekarang, tapi tidak lebih baik atau lebih buruk, hanya berbeda dan saya merasa cepat tapi masih sulit untuk memahami di mana batasnya. Dengan motor itu setelah bertahun-tahun bersama Honda saya tahu persis di mana batasnya, di mana saya harus berkembang dan di mana saya bisa menyerang, dan dengan motor Ducati tahun ini saya masih menjelajahi cakrawala baru karena saya pikir saya masih bisa membuat kemajuan, tapi sekarang saya adalah pembalap yang berbeda. Kami menunjukkan kecepatan yang bagus di semua sirkuit dan bagi saya Qatar adalah salah satu Grand Prix yang paling penting. Kemudian sekarang datanglah Silverstone di mana kita bisa mengharapkan Alex menjadi sangat cepat karena biasanya ini adalah sirkuit yang sangat cocok untuknya dari segi gaya membalap, akan lebih baik daripada di Le Mans. Kemudian kita akan lihat apakah kami bisa tetap berada di depan para pembalap karena tujuan terpenting adalah mengonfirmasi kembali apa yang telah kami coba di tes Jerez dan di Prancis, dan kami akan melihat apakah itu berhasil. Karena Silverstone adalah sirkuit yang sangat berbeda dan membutuhkan gaya berkendara yang berbeda, kata Marc Marquez, sebagaimana dilansir dari Corse di Moto. Pembalap tim Red Bull KTM, Pedro Acosta tengah diincar banyak tim untuk MotoGP 2026. Salah satu tim yang dikabarkan tertarik dengan pembalap asal Spanyol itu adalah Ducati. Berdasarkan laporan dari Sky Sport Italia dikabarkan bahwa Ducati akan melakukan berbagai cara agar Pedro Acosta bisa bergabung dengan Ducati. Masalahnya adalah Ducati akan menempatkan Acosta di tim mana. Tak dapat dipungkiri bahwa Pedro Acosta merupakan salah satu talenta muda paling menjanjikan di MotoGP saat ini. Sang juara dunia Moto2 2023 itu bahkan dinilai mampu bersaing di kelas MotoGP jika mendapatkan motor yang kompetitif. Beberapa tim pun siap mengoyang kesetiaan Pedro Acosta bersama KTM di MotoGP 2026. Dari Honda lalu Aprilia Racing yang dikabarkan akan ditinggalkan Jorge Martin sampai Ducati dikabarkan tertarik dengan pembalap berusia 20 tahun tersebut. Menariknya Ducati sendiri juga masuk dalam daftar perburuan tanda tangan Pedro Acosta, padahal secara komposisi tim rasanya sulit menerka akan ke tim Ducati mana Pedro Acosta bergabung di MotoGP musim 2026 mendatang. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Pedro Acosta tengah mendapatkan perhatian khusus dari dua pabrikan yaitu Honda HRC dan Ducati. Bahkan keinginan Ducati untuk Pedro Acosta sangat kuat dan perhatian Ducati terhadap bakatnya juga sangat kuat.
Beredar kabar bahwa Pertamina Enduro VR46 Racing Team milik Valentino Rossi akan menjadi tim yang siap menampung Acosta, sebab Acosta pun sudah berjumpa dengan Rossi pada Januari tahun 2025 lalu dan sudah bersua manajer VR46. Sedangkan pembalap VR46 sendiri yaitu Franco Morbidelli menjadi satu-satunya pembalap Ducati yang kontraknya bakal habis di akhir MotoGP musim 2025 ini. Jadi tidak heran jika VR46 kemudian disebut siap menampung Pedro Acosta. Kendati demikian bos VR46 yaitu Uccio Salucci menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha untuk mempertahankan Franco Morbidelli. Pasalnya sejauh ini anak didik Valentino Rossi tersebut juga mampu tampil baik di MotoGP 2025. Terbukti dari 6 seri yang sudah dimainkan di MotoGP musim 2025 ini pembalap asal Italia tersebut sukses 2 kali finish podium dalam balapan utama. Franco Morbidelli pun kini bertengger di peringkat keempat pada klasemen sementara MotoGP 2025. Kami punya Franco Morbidelli yang merupakan sosok pembalap yang sangat kami sukai sedangkan dengan Pedro Acosta dan manajemennya kami sejauh ini tidak ada kontak lagi. Kami berharap bisa memperbarui kontrak dengannya dengan kami karena bagaimanapun Franco adalah pembalap yang sangat fantastis, kata Uccio Salucci, sebagaimana dikutip dari Speedweek. Ada 3 calon pembalap pengganti Jorge Martin di tim Aprilia Racing pada MotoGP 2026 mendatang. Ketiga pembalap ini berpeluang pindah karena memiliki kontrak sampai MotoGP 2025 saja dengan timnya saat ini. Pergantian tim memang kerap jarang dilakukan di tahun-tahun ganjil namun gebrakan besar mungkin akan terjadi di akhir MotoGP 2025. Pasalnya Martin dikabarkan akan mengaktifkan klausul di kontraknya dengan Aprilia terkait pindah sebelum MotoGP 2026. Dalam kontrak itu Jorge Martin ternyata berhak pergi sebelum kontrak berakhir pada 2026 jika dirasa gagal tampil kompetitif hingga MotoGP Prancis 2025. MotoGP Prancis menjadi patokan karena merupakan seri ke-6 di MotoGP 2025. Bagi Martin 6 balapan awal sangat penting untuk melihat apakah dirinya mampu berjuang merebut gelar juara dunia atau tidak. Sayangnya Martin merasa ia tak bisa bersaing di MotoGP usai 0 poin hingga musim hendak memasuki seri ke-7 yakni MotoGP Inggris 2025. Menariknya Jorge Martin gagal kompetitif bukan karena faktor motor melainkan faktor cedera, di mana sang juara dunia MotoGP 2024 tersebut diketahui mengalami cedera yang sangat parah hingga absen pada 3 seri awal MotoGP 2025. Jorge Martin sempat kembali di seri MotoGP Qatar 2025 akan tetapi dia mengalami kecelakaan lagi dan harus menepi kembali dari lintasan balap. Setelah insiden itulah The Martinator mulai dikabarkan bakal meninggalkan Aprilia di akhir musim. Sejumlah pembalap pun kini mulai dikaitkan dengan tim Aprilia Racing, meskipun pilihannya tidak terlalu banyak karena memang hanya ada segelintir pembalap saja yang kontraknya bakal habis di akhir 2025. Berikut 3 calon pembalap pengganti Jorge Martin di tim Aprilia MotoGP 2026. Di urutan ketiga ada Jack Miller yang saat ini tengah memperkuat prima pramak Yamaha di MotoGP musim 2025 ini, di mana kontraknya di tim satelit Yamaha tersebut hanya sampai akhir musim MotoGP 2025 saja. Namun tim Aprilia Racing harus berpikir matang-matang jika ingin merekrut pembalap asal Australia tersebut, sebab Jack Miller sendiri sejauh ini tampil kurang apik di mana tercatat prestasi terbaiknya pada MotoGP 2025 ini adalah finish kelima. Kedua ada Luca Marini berpotensi ditendang dari tim pabrikan Honda usai kontraknya berakhir di 2025 mendatang. Pasalnya ada Johann Zarco yang kini bersama tim satelit Honda yaitu LCR Honda yang sudah lama mengincar tim pabrikan asal Jepang tersebut. Bahkan Johann Zarco pun sejauh gelaran MotoGP 2025 ini berjalan adalah pembalap terbaik Honda, sehingga Luca Marini bisa berpikir mencari tim baru seperti Aprilia Racing yang memang tengah mencari pengganti dari Jorge Martin. Dan di posisi pertama ada Franco Morbidelli yang mampu mengikuti persaingan papan atas di MotoGP 2025.
Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu bahkan kini bertengger di peringkat keempat setelah 2 kali naik podium di balapan utama dan 1 di sprint race. Hanya saja kontrak dari Franco Morbidelli sendiri hanya sampai akhir 2025 bersama tim satelit Ducati tersebut, dan jika tidak diperpanjang maka Morbidelli mungkin menjadi satu-satunya opsi terbaik yang dimiliki Aprilia Racing untuk menggantikan peran Martin.